Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya mementoring Yayasan Al-Huda yang beroperasi Solo Raya dan nanti juga akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. Dan ini khusus membahas konsep dan sistem penataan SDM berbasis Tivin ya. Bagi rekan-rekan yang belum konsen di dunia HR, Human Resources atau SDM mungkin agak berat sedikit, tapi mudah-mudahan tidak terlalu menjemukan karena coba saya sampaikan dengan mengalir dan saya buat seringan mungkin ya. Saya awali semangat penataan SDM itu adalah ucapan Ali bin Abi Thalib ya. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir ya. Jadi di sini kalau kemarin ya kita mendapatkan tausiah dari Ketua Pembina Al-Huda ya, bahwa untuk memajukan sebuah organisasi keislaman tidak hanya ibadah yang baik, akidah lurus, tapi juga dunia manajemen ya. Dunia manajemen itu harus kita tekuni juga ya. Kebetulan ini saya diminta mementoring Al-Huda di semua lininya, dan hari ini dihadiri oleh Ketua Pembina Yayasan, kemudian Ketua Yayasan, Sekjen Yayasan, dan juga Direktur atau Kepala Divisi Penggalangan Dana ya, Geria Sedekah Al-Huda ya, yang itu merupakan personal inti dari yayasan ini. Jadi kalau nanti kita bicara tentang personality, mental, moral, dan spiritual, manajemen itu di mental ya. Dan di Indonesia rata-rata yang bermasalah itu di mental ya, sehingga kinerjanya rendah, kemudian ya termasuk tidak pintar cari uang ya. Sebagian besar masyarakatnya juga masih dilingkupi kemiskinan, itu ada di wilayah mental. Yang kita bahas dalam penataan SDM ya, berbasis Tivin maupun tidak ya, tapi kami nanti berbasis Tivin, jadi nanti beberapa tools atau ilmu alat yang ada di dunia SDM saya masuki skema Tivin ya, biar lebih mudah dalam aplikasinya. Secara umum HR, Human Resources atau SDM itu ada 4 pekerjaan ya. Yang pertama rekrutmen. Apakah rekrutmen perusahaan yang profit ya, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan uang, atau rekrutmen yang sifatnya organisasi non profit atau sosial. Nanti caranya aja yang agak dibedakan ya. Kalau profit berarti orientasinya adalah hasil berupa uang, tapi kalau non profit ya tentunya kita ingin kontribusi ke masyarakat, mendapatkan ridho Allah dan seterusnya ya. Bedanya di situ ya antara organisasi profit dan non profit. Yang kedua utilisasi, penempatan ya, penempatan sesuai kompetensi dan bakat ya. Nanti bagaimana skemanya, konsepnya akan kita bahas secara bertahap ya. Karena memang penataan SDM ini cakupannya cukup luas, jadi perlu bersabar, bertahap. Yang bisa saya simpulkan, kalau penataan SDM di sebuah organisasi itu ya awalnya ilmu konseling. Terus terang rekan-rekan, yang paling sulit itu mengompakkan antara personal satu dengan personal lain. Kalau membuat sistem secara organisasi itu ilmu alat atau toolsnya itu sudah standar ya, di dunia SDM sudah standar. Tetapi untuk mengompakkan antara satu personal lain, menyamakan mindset, itulah ya jadi permasalahan utama kalau yang saya lihat. Dan insya Allah di Tivin itu sudah cukup komplit ya untuk bisa mengompakkan tim, menyamakan mindset ya, menggembleng mental dan seterusnya. Yang ketiga adalah retensi. Retensi itu perawatan, di antaranya penggajian ya. Jadi meskipun nanti Al-Huda ini bergerak di bidang sosial, dakwah, pendidikan dan sejenisnya, tapi nanti retensi atau penggajian pemberian bisyarah harus diatur dengan baik. Kalau tidak biasanya suatu saat nanti jadi masalah ya. Kita tidak bisa gini rekan-rekan, kamu kan saudara saya, kamu harus ikhlas, kamu harus kinerja tinggi. Tidak bisa. Kalau kinerja tinggi itu dengan aturan, bukan dengan tausiah, tidak bisa ya. Nanti setelah bertahap akan saya jelaskan ya, aturan itu bagaimana yang bisa membuat orang berkinerja tinggi, nanti secara bertahap saja. Yang keempat, pengembangan ya, pengembangan atau training and development ya. Orang itu harus di training terus ya.
Kalau tidak, lama-kelamaan ya menurun. Coba saya bongkar sedikit ya. Rekrutmen itu ada dua. Yang pertama perencanaan tenaga kerja atau manpower planning ya. Di Aluda ada banyak divisi ya. Misalnya saya ambil divisi pendidikan ya, sekarang punya SDIT Aluda. Ini manpower planningnya harus mulai dipikirkan. Ini sudah tahun ketiga, berarti harus ada guru 3, guru kelas, ada guru tasin, tafid dan seterusnya. Sampai kelas 6 nanti harus punya guru berapa. Otomatis muncul retensi gaji harus berapa. Dan seterusnya, itu harus dibahas. Kalau tidak akan jadi bom waktu. Kalau toh tidak meledak ketika kita tidak menata SDM dengan baik, suatu ketika ya kinerja turun. Kalau ditanya kadang-kadang mereka nggak menjawab, sebetulnya yang bermasalah adalah di sistemnya, tapi akibatnya akan terjadi dalam tanda kutip kedoliman kepada karyawan sehingga mereka tidak akan bisa berkinerja tinggi. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, itu ada sarannya ya. Sedikit agak teknis saya sampaikan ya, waktu saya diminta merekrut pertama kali guru SDIT Aluda tahun 2020 kemarin ya, pas pandemi itu. Ya saya buat sistem waktu itu, kepala sekolahnya namanya Ustadz Ridho, dia share ke grup Facebook, kemudian yang daftar harus saat administrasi penuhi, yang kedua membuat makalah pendidikan ya. Dari sekian belas yang memenuhi syarat administrasi, yang buat makalah cuma 6, berarti yang wajib yang berhak dipanggil hanya 6 ya. 6 itu saya wawancara ya berbasis Steven, kemudian juga micro teaching. Setelah selesai ya semua diwawancara, semua melaksanakan ujian micro teaching, yang mana micro teaching oleh ustadz yang lain yang uji. Selesai kita diskusi. Saya waktu itu menentukan 3 yang terbaik ya, thinking, intuiting, feeling. Ternyata teman-teman ustadz-ustadz yang mengetes di wilayah micro teaching kesimpulannya sama gitu ya. Jadi apa? Berarti kita sudah ada dua garda nih ya, ada tes kompetensi mengajar dan tes wawancara. Waktu itu saya tanya ke kepala sekolah, antum ingin yang tipe apa? Jangan feeling Pak Sofyan, karena feeling biasanya lama-lama males. Ya oke. Thinking dan intuiting, yang paling pintar thinking. Tapi saya bilang begini, yang intuiting jangan, yang feeling jangan langsung dibilang tidak diterima tapi cadangan untuk jaga-jaga kalau salah satu di antara ini mengundurkan diri. Qadarullah baru beberapa bulan yang intuiting itu mengundurkan diri, akhirnya diganti yang feeling sampai sekarang ya. Saya lihat sebetulnya ini 2 ini bagus, tapi yang thinking kemarin ya mundur bukan karena tidak puas dengan SDIT Aluda, mereka saya lihat enjoy dengan sistem yang ada, tetapi karena dalam tanda kutip ada tawaran untuk pindah ke jadi pegawai negeri, ya silakan aja ya, dia milih ke sana silakan ya, alhamdulillah sudah ada penggantinya. Itu contoh rekrutmen yang menurut saya cukup berhasil. Tinggal nanti ya pengurus di SDIT itu akan kita latih untuk bisa merekrut dengan baik ya, meskipun tanpa saya. Utilisasi nanti ada yang kedua ya, utilisasi ada manajemen kinerja. Kerja itu harus ada rapotnya nanti. Jadi kalau sudah jalan nanti ketua yayasan pun itu ada rapotnya. Kinerja itu bagus apa enggak, nanti bisa kita ukur sehingga keadilan bisa tercapai di situ. Jangan sampai pimpinan bisa memvonis ini dan itu kepada anak buah, tapi pimpinan nggak pernah ada yang bisa menilai. Ya ini menurut saya dolim ya, tidak bisa adil, karena pimpinan bisa berbuat semaunya kalau tidak ada penilaian. Kemudian leadership ya. Leadership ini secara umum di Indonesia juga bermasalah karena ya mungkin dalam tanda kutip warisan feodal dulu dan seterusnya. Secara kepemimpinan Indonesia itu secara umum kurang bagus ya. Ini perlu juga kita tata. Kemudian retensi itu ada 2 hal, yaitu manajemen imbal jasa. Jadi imbal jasa atau gaji itu diatur ya, bukan seikhlasnya itu ya, harus ada ukuran-ukuran yang memang harus kita penuhi ya. Misalnya kalau sudah karyawan tetap di Yayasan Aluda gajinya minimal UMR misalnya itu ya. Kalau nanti sudah mampu sebaiknya begitu. Kemudian hubungan antar karyawan juga harus diatur ya, baik secara non formal maupun secara formal itu harus diatur sehingga mereka bisa nyaman ya, baik dalam wilayah kerja maupun
ketika keseharian di luar sana ya, antar keluarga pengurus Al-Huda harus bisa kita atur dengan baik. Kemudian pengembangan itu ada dua, pelatihan dan pengembangan itu sendiri ya, seperti yang sering saya lakukan ya, ada TOTHR Al-Huda based on Stephen, ada mentoring SDET Al-Huda, ada mentoring Gria Quran Al-Huda, yaitu training and development, pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir yang masuk pengembangan adalah jenjang karir ya. Ya, ini jadi sering saya singgung, jangan sampai mereka yang bergabung dengan Al-Huda ketika pensiun berakhir dengan pilu ya, jadi berakhir tidak dengan bahagia lah. Ini perlu kita berikan dari sekarang ya, termasuk bentuk pensiunnya bagaimana nanti, kemudian ataukah kalau sebetulnya ketika kita bicara tentang organisasi sosial dakwah pendidikan itu penghasilan utama dari karyawan itu ya bagaimana mereka dididik bisnis ya, selain dia bisa berkontribusi di Al-Huda ini dengan bisarah atau gaji yang semampu yayasan ya, kalau belum mampu yang bagus ya, sebagian besar penghasilannya dari ilmu yang diberikan Al-Huda kepada anggota untuk dididik bisnis itu ya. Dan menurut saya itu nyunah ya, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah kepada para sahabat ya, mereka diminta infak untuk perjuangan, tapi uangnya dari mana mereka? Ya mereka bisnis, dan Rasulullah sendiri juga bisnis bersama istri beliau dan juga sahabat-sahabat yang lain ya.